Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu sedang mencari referensi tentang bagaimana cara yang paling mudah untuk belajar menulis, hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana cara yang menurut saya paling mudah dan paling efektif untuk belajar menulis. Sebagaimana kita tahu bahwa keterampilan menulis adalah satu skill yang dibutuhkan dalam banyak hal, baik dalam tujuan akademis, misalnya untuk mengerjakan tugas sekolah, tugas kuliah, menulis jurnal, skripsi, ataupun untuk tujuan lain di luar akademis, misalnya untuk menunjang pekerjaan kita sehari-hari, meningkatkan kualitas kita di dunia profesional, atau mungkin untuk hal-hal yang jauh lebih sederhana, misalnya ketika kita ingin menulis caption sendiri untuk konten Instagram, menulis status untuk media sosial, ataupun mungkin untuk menulis deskripsi produk tentang sesuatu yang kita jual atau kita pasarkan. Maka semua itu membutuhkan skill kepenulisan. Dan menurut saya, cara yang paling mudah dan paling efektif untuk belajar menulis adalah jika dimulai dengan belajar menulis esai opini atau argumentatif. Kenapa harus dimulai dengan esai opini? Karena kita semua bisa beropini, kita semua bisa berargumen, kita semua bisa berpendapat tentang banyak hal. Dan kemampuan kita untuk berpendapat itulah yang menjadi modal dasar yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah tulisan esai. Saya dulu pertama kali belajar menulis itu dimulai dari karya sastra. Dari pertama kali belajar menulis puisi, menulis cerpen, baru kemudian belajar esai. Tetapi makin kesini saya makin sadar bahwa ternyata proses yang dilalui seseorang ketika belajar menulis yang diawali dengan karya sastra, itu proses berpikirnya jauh lebih panjang dan rumit dibandingkan mereka yang belajar menulis yang dimulai dari menulis esai. Sebagai contoh, jika kita ditanya, mana yang lebih kamu suka, apakah minum kopi atau minum teh? Maka kita bisa dengan lebih mudah dan lebih cepat menjawabnya, misalnya saya lebih suka teh dibanding kopi. Lalu kemudian misalnya ditanya lagi, apa alasannya? Karena misalnya teh rasanya lebih enak, antioksidannya lebih tinggi, atau misalnya aromanya lebih harum, harganya lebih murah misalnya. Hanya berdasarkan pertanyaan dan jawaban yang sederhana tadi saja, kita sudah punya satu kerangka tulisan yang bisa kita tulis dan kita kembangkan. Lain cerita jika kita memulainya dari puisi atau cerpen. Misalnya kita ditanya orang, coba bikin puisi tentang teh, atau coba bikin cerpen tentang kopi, atau coba bikin prosa tentang orang yang lebih suka teh dibanding kopi. Maka proses berpikirnya jauh lebih panjang, jauh lebih rumit, karena di sana ada daya imajinasi yang sejujurnya perlu dilatih dan dibiasakan. Sementara untuk beropini atau berpendapat tentang suatu hal, kita bisa berpendapat sekenanya, meskipun di sana ada nalar kritis yang perlu dilatih, tetapi proses untuk dilalui seseorang yang baru belajar menulis itu jauh lebih mudah dibandingkan jika ia memulainya dari proses kepenulisan di karya sastra. Lalu bagaimana cara menuangkan opini kita menjadi sebuah tulisan? Pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita menentukan topik yang kontroversial. Kontroversi itu artinya mengandung pro dan kontra, mengandung sesuatu yang orang bisa setuju dan tidak setuju. Contohnya seperti tadi di awal, apakah kita lebih suka teh dibanding kopi? Maka di sana akan ada orang yang pro terhadap kopi atau kontra terhadap kopi. Atau mungkin ada yang pro pada keduanya atau kontra terhadap keduanya. Atau contoh lain misalnya, apakah kamu setuju untuk memelihara hewan peliharaan di rumah? Apakah kamu lebih setuju tinggal di kota dibanding di desa? Atau sebaliknya? Apakah kamu setuju jika pajak dinaikkan 12% oleh pemerintah untuk semua barang mulai Januari ini misalnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mengandung pro dan kontra itulah yang bisa kita jadikan sebagai topik dalam esai opini kita. Lalu jika kita sudah punya topik, maka kita bisa melangkah ke tahap kedua, yaitu menentukan sikap. Apa sikap kita terhadap topik tersebut? Misalnya jika contohnya tadi adalah apakah kita lebih setuju tinggal di kota atau di desa, maka kita perlu menentukan sikap. Kita mau pro tinggal di kota atau mau pro tinggal di desa, atau mungkin kita mau kontra terhadap tinggal di desa atau kontra terhadap tinggal di kota. Penentuan sikap ini penting karena sikap inilah yang akan kita sampaikan dan akan kita pertahankan dalam tulisan esai kita. Setelah kita memiliki sikap terhadap topik yang kita pilih, kita masuk ke tahap 3, yaitu mencari alasan yang mendukung kenapa kita mengambil sikap tersebut. Kenapa kita lebih suka tinggal di desa misalnya, atau kenapa kita lebih suka minum teh dibanding kopi,
atau kenapa kita setuju memelihara hewan di rumah. Kita perlu mencari alasan-alasan itu untuk mendukung opini kita, sehingga opini kita tidak hanya menjadi pendapat yang asal ngomong semata, tetapi menjadi sesuatu yang bertenaga dan sulit dibantah oleh orang lain. Setelah kita menentukan topik apa yang akan dibahas, kemudian sikap apa yang akan diambil, lalu kita punya alasan-alasan untuk mendukung sikap tersebut, maka kita hanya perlu memasukkan itu ke dalam template esai. Sebenarnya dalam kepenulisan esai ini tidak memerlukan template jika kita sudah terbiasa menulisnya, akan tetapi karena ini konteksnya sedang belajar menulis esai, maka kita perlu menggunakan template sebagai panduan. Salah satu template yang ingin saya pakai di sini adalah template esai 5 paragraf. Yang sesuai namanya, esai yang paragrafnya cuma ada 5. Yang pertama itu berisi pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini kita bisa menuliskan latar belakang, fenomena, alasan kenapa kita mengangkat topik tersebut, atau alasan kenapa isu tertentu harus kita suarakan, harus kita bicarakan. Nah, kita bisa bahas di paragraf pertama ini, di bagian pendahuluan. Lalu di 3 paragraf berikutnya, paragraf kedua, ketiga, keempat, kita menguraikan pembahasannya. Atau dalam contoh yang akan kita bahas, kita menguraikan alasan-alasan, minimal 3 alasan yang mendukung sikap kita terhadap isu tersebut. Lalu di bagian terakhir, di bagian penutup, kita memberikan kesimpulan atau saran, atau bahkan ancaman supaya orang atau pembaca juga ikut tergiring oleh opini yang sedang kita sampaikan. Sebagai contoh, misalnya kita mengambil topik tentang apakah kita lebih suka tinggal di kota atau di desa, lalu sikap kita misalnya kita lebih suka tinggal di desa dibanding di kota. Maka kita uraikan misalnya di paragraf pertama ini bahwa saat ini ada banyak orang berbondong-bondong untuk tinggal di kota karena bla 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 misalnya. Padahal misalnya tinggal di desa itu jauh lebih menjanjikan dengan alasan-alasan berikut misalnya. Di paragraf pertama kita bahas, saya lebih suka tinggal di desa karena biaya hidupnya murah misalnya. Kita bahas di sana tentang biaya hidup yang murah. Lalu kemudian beralih ke paragraf kedua, alasan kedua kenapa kita lebih baik tinggal di desa karena kualitas udaranya masih bersih dan tidak ada polusi dibanding di kota misalnya. Kita bahas di sana di paragraf kedua. Begitupun di paragraf ketiga, kita uraikan alasan ketiga kenapa kita harus tinggal di desa, karena misalnya lingkungan sosialnya masih sangat erat, nilai kekeluargaannya, kebersamaannya, dan sebagainya. Kita uraikan di sana sampai tuntas. Baru nanti di bagian akhir diberikan kesimpulan atau sebagai konklusi. Penggunaan template esai 5 paragraf ini merupakan salah satu alternatif yang menurut saya bisa mempermudah kamu dalam belajar menulis esai. Ada juga template-template lain yang mungkin bisa kita gunakan dan bisa kita pelajari. Esainya itu menggunakan SWOT analisis. Mungkin kita ingin menulis sesuatu tentang menganalisis efektivitas kenaikan pajak 12%. Maka di sana mungkin bisa kita gunakan template-nya itu SWOT analisis. Di bagian pembukanya kita bahas fenomenanya, latar belakangnya. Lalu mungkin di paragraf keduanya kita menulis tentang kekuatan dari kebijakan ini, di paragraf berikutnya tentang kekurangannya, kemudian peluangnya, tantangannya, lalu bagian akhir ada kesimpulannya. Itu salah satu contoh template-template ini bisa dijadikan panduan bagi kita ketika pertama kali belajar menulis esai. Saya kira itu langkah mudah dan efektif yang bisa kita gunakan ketika pertama kali belajar menulis. Jika kamu punya pendapat lain atau cara lain yang jauh lebih mudah dan lebih efektif untuk belajar menulis, kamu bisa membagikannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.